Oke, selamat siang semua. Apa mau buat lagi tutorial tentang konfigurasi penginstalan dan konfigurasi FTP server. Yang pertama, ini kan lanjutan dari SSH kemarin. Lanjutan dari SSH. Bukan kemarin sih, tadi beberapa buat lanjutan dari SSH server. Jadi otomatis semua konfigurasi di balik ini sudah ada, jadi tidak perlu konfigurasi lagi. Yang pertama kita login menggunakan user root, passwordnya. Nah, karena kemarin sudah melakukan penambahan DVD atau CD, sekarang kita langsung install saja. Tapi sesuai prosedurnya itu kita harus tambah lagi. Ya sudah ikut saja prosedur ya penginstalannya. Penginstalan sebelum menginstal itu yang tidak perlu pakai ingat lagi, yang pertama adalah menambahkan CD install apt min cd-rom spasi add. Nah, ini untuk menambah DVD atau DVD. Nah, pastikan di sini tidak ada yang tersimpan. Kalau ada yang tersimpan berarti klik lagi untuk klik lagi. Misalkan ada centang di sini, contoh saja. Nah, pada saat langsung cek nih, sebelum habis ketik, cek dulu sini. Hilangkan centangnya dulu. Ya, pilih frozen mode tadi. Nah, ini centangnya sudah hilang ya. Sekarang habis ketiknya seperti ini, apt min cd-rom spasi add, enter. Nah, ada bilang tolong masukkan ini, tolong masukkan drive dan tekan enter. Nah, ini kita masukkan. Pilih DVD 1 pertama, terus enter. Nah, kalau ada muncul filelet seperti ini, ingat ya, filelet. Ulangi lagi perintah yang tadi. Ya, sudah ya, berhasil. Dia tidak muncul filelet lagi. Nah, yang kedua, setelah itu, potong keluarkan lagi. Perintahnya bisa keluarkan langsung dari device ini, ya. Bisa keluarkan langsung dari sini dengan cara klik, bisa dengan perintah. Kalau dengan perintah, perintahnya seperti ini. Eject. Nah, seperti ini tulisannya. Terus enter. Nah, setelah itu kita ulangi lagi perintah yang tadi, apt min cd-rom add. Eject itu otomatis dia centangnya langsung hilang ya. Kita tambah tadi tambah DVD 1, sekarang DVD 2 ya. Terus enter. Nah, ini filelet lagi. Kita ulangi lagi perintah yang tadi. Ya, di akhirnya tidak filelet lagi ya. Ada di atas filelet. Ini filelet. Sekarang lanjut ke penginstalan. Tuh, pakai dulu. Lanjut ke penginstalan paket FTP server. Ya. FTP server. Nama paketnya adalah ProFTPD. Iya, betul. Nanti fungsi ProFTP server itu tulis saja fungsi, cari saja dia punya fungsi seperti apa. Fungsinya FTP server apa. Nanti Pak kasih tugas ya. Yang pertama itu ya. Yang pertama fungsi dari FTP server. Ya. Yang kedua nanti buat kita lanjut lagi. FTP server nama di Debian. Lanjut ke sini. Oke. Perintah untuk menginstal. Yang pertama kan masukkan CD, yang kedua menginstal paket. Perintahnya apt spasi install double L ya. Pro FTP. Enter. Ya, kalau ada minta seperti ini, tekan huruf Y ya. Terus biasa install, kalau Y itu pasti yes. Oke. Sampai selesai. Oke.
tidak ada ini ya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan direktori. Pembuatan direktori atau folder ya. Sekarang awalnya kita harus masuk ke dalam direktori home dulu. Cara masuk ke dalam direktori home, perintahnya cd spasi slash home. Langsung enter ya. Nah, sekarang kita berada dalam direktori home. Tadi itu di luar, dia masih di luar. Awalnya dia beranggapannya dia masih di tampilan desktop lah. Kosong, kau belum buka apa-apa, pokoknya belum masuk ke mana-mana, masih di luar. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam home. Nah, sekarang perintah berikut adalah membuat folder atau direktori dalam home ini. Sekarang perintah untuk membuat direktori, perintahnya mkdir spasi, kita buat nama folder simpan saja, simpan, terus enter. Nah, untuk mengecek apakah folder yang bernama simpan ini di direktori home sudah muncul, sudah ada atau belum, perintahnya kita lihat ls spasi min enter. Nah, di sini sudah ada ya. Nama direktorinya simpan ya, sudah ada simpan. Lanjut, sekarang kita mau membuat user untuk direktori simpan ini. Perintah untuk membuat user pada FTP server ini perintahnya user add spasi min d spasi slash home. Kenapa di sini pakai slash home seperti ini? Karena kita mau buat user ke dalam direktori home slash home. Lanjutnya slash simpan slash spasi nama user yang mau dibuat. Kau ulangi lagi dari perintah. User add spasi min d spasi slash home slash nama direktori yang tadi simpan slash lagi spasi nama user, kan awalnya kan user add kan, ingat ya di akhir slash habis simpan slash spasi. Nah, apa buat di sini nama usernya apa buat admin contoh ya, admin, terus enter. Nah, otomatis sudah jadi ya user bernama. Nah, langkah selanjutnya kita membuat password untuk user admin. Buat tadi perintahnya seperti ini, spasi admin. Nah, buat passwordnya nih yang simpel saja. Kita buat contoh ya seperti biasa ya, 1 2 3 enter, 1 2 3 enter. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Nah, langkah paling terakhir adalah memberi hak akses ke direktori simpan. Awalnya kita mkdir, langsung ls, langsung membuat user ya. Nah, langkah berikut adalah memberikan hak akses ke direktori simpan ini dengan cara perintahnya begini, chmod spasi 777 spasi simpan, terus enter ya. Oke. Setelah ini kita langsung cek ke browser. Coba ke browser ya. Buka baru browser. Coba kita ketik ftp titik 2 slash alamat IP kita. Tadi mas. Coba pilih yang
Google Chrome. Belum terbuka di sini. Oke, Pak, lanjut ya. Sorry tadi eh, langkah yang tadi ketong lewatkan saja. Sekarang ketong lanjut ke ini. Oh iya, mau pengujian ya tadi. Pengujian di sini Pak menggunakan aplikasi ya, melakukan ini ya, transfer file ya. Di sini Pak menggunakan yang namanya WinSCP yang portable ya. Tadi di Mozilla itu masih error Pak. Tunggu lama tapi tidak jadi Pak, ganti langsung saja. Lebih efisien menggunakan aplikasi. Aplikasi untuk saling menukar data dari Debian ke Windows dan dari Windows ke Debian. Di sini aplikasinya Pak, ini ekstrak dulu di kanan, agak ini. Terus pilih yang extract here. Akhirnya agak sedikit lambat ya. Ada banyak ya aplikasi aplikasi untuk transfer, aplikasi FTP itu dari Debian ke Windows itu ada banyak aplikasinya. Dari Windows ke Debian itu aplikasinya ada banyak. Salah satunya WinSCP ini. Ada kalau tidak salah yang namanya FileZilla kalau Pak tidak salah ya. Coba kalian cari saja. Nah, di sini Pak buka yang ini ya. WinSCP. Double klik saja di sini. Nanti yang mau aplikasi bisa langsung copy Pak, atau bisa download langsung. Nah, di sini kita pilih di sini FTP ya. Pilih di sini FTP. Ingat port FTP itu portnya 21. Kalau misalkan SSH atau remote server portnya 22. Jangan sampai lupa ya. Hostname-nya kita isi dengan ini. 2.168.2.1. Oke. Caranya tadi admin ya. Passwordnya 123. Bapak login ya. Oke. Sekarang Pak sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam direktori simpan yang namanya simpan ini. Kita buat. Pak mau coba kirim satu berkas dari Windows ke dalam uh, Debian ini. Sekarang coba Pak masuk ke dalam ini ya. cd/slash simpan. Aduh, masih simpan bisa juga ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam direktori simpan. Coba cek lagi ls simpan. Nah, masih kosong. Total 0 di sini. Nah, di sini nanti kita kirim satu file ke dalam direktori simpan. Coba kirim file apa ya? Kita kirim file yang besar coba. Coba dari file apa? Oh, coba kita kirim file. Kita lihat dulu file. Jangan yang sampai terlalu besar sekali yang ini. Ya ini saja coba ya. Tutorial install Debian 8 VirtualBox. Coba kita kirim yang ini ya. Tapi sebelumnya kita masukkan ke dalam satu folder. Buat folder baru. Buat folder namanya transfer coba. Transfer.
transfer. Masukkan video yang tadi ke dalam sini. Oke, sudah transfer ya, ingat ya, nah filenya transfer. Sekarang kita ke di sini, kembali ke WinSCP, ke paling kiri atas. Ini Pak Lujen menggunakan admin tadi ya. Pilih ke di mana tadi lokasi, volume E kalau tidak salah. Nah, ini ada namanya transfer. Pilih, klik kanan, terus pilih upload. Klik kanan ya, ingat ya, upload. Upload ke home, simpan direktorinya, terus oke. Nah, dia kirim. Nah, otomatis transfer yang tadi sudah ada di dalam admin sini. Admin lagi folder simpan. Ingat ya. Sekarang coba kita cek lagi di sini kejadiannya. Tadi kan ls spasimen m totalnya 0 ya. Sekarang kita ls lagi. ls spasimen m. Coba enter ya. Nah, di sini sudah ada satu folder yang namanya transfer. Coba kita cd space cd transfer ya. Transfer. Ya, sudah masuk ke dalam directory transfer. Coba kita ls lagi. Ada apa di dalam directory transfer? Nah, ini yang tadi. Tutorial install Debian 8 shell mp4. Filenya tadi lumayan besar juga ya. Oke, berarti berhasil ya. Kita coba lagi tambah satu file. Coba Pak buat kembali ke situ dulu. Ke dalam folder transfer. Nah, ini video yang tadi. Pak mau buat satu dokumen baru ya. Ini. Dokumen di notepad saja ya. Pilih teks dokumen. Pak buat namanya isi saja. Coba ketik. Coba buka dan kita isi di sini. Percobaan transfer file dari Windows ke Debian menggunakan WinSCP. Aplikasi ya, tambah aplikasi. Sekarang kita save. Sabar dulu, sebelum save kita enter dulu di sini buat nama. 2 berapa buat kita ya, kelasnya kelas 11. Oke, darah. Sekarang coba keluar, Ctrl S. Sekarang coba kita transfer ulang lagi. Transfer ulang. Coba kita upload lagi ya. Nah, ini karena terjadi pendobelan. Ya saja. Oke. Nah, otomatis sekarang transfer yang tadi sudah masuk ke transfer isi. Sekarang kita ls lagi ya. ls di transfer ya. ls kasih min. Nah, ini ada isi titik txt. Sekarang coba kita buka ya file nano pas isi titik txt. Nah, ini deh. Ini seperti ini ya. Sama kayak tadi kita nama tkj kelas 11 bahan transfer file dari Windows aplikasi. Berarti berhasil ya. Dan ini bisa mengirim atau berbagi file dari Debian pun bisa ke Windows, dari Windows pun bisa ke Debian. Banyak fungsinya di sini ya. Nanti sampai di kelas 3 atau kelas 12 ada fungsi dari ini WinSCP atau FTP ini nanti akan sangat berguna pada saat pengiriman atau penginstalan beberapa paket. Karena ada paket di Debian 10 yang tidak support
ada beberapa paket ya, yang tidak support di Debian 10. Nanti pas kelas 3 baru Pak jelas. Oke, mungkin sekian dari Pak dia punya kesalahan konfigurasi. Kalau ada yang mau tanya, nanti langsung bisa WA langsung ke Pak. Oh iya, dan satu lagi tadi waktu di browser itu, eh, Pak punya browser lambat sekali, jadi Pak langsung ke aplikasi. Dan di sini lebih efisien dibanding browser aplikasinya. Dan aplikasi WinSCP ini bisa kalian ganti dengan aplikasi lain. Coba ganti dengan aplikasi lain. Oke, mungkin dari itu Pak. Dari itu saja dari Pak. Terima kasih ya. Selamat siang.